Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Asri Merambahau, program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi dan HAM di bawah dosen pengampu Bapak Dosen Ahmad Syarfuddin, SIP MA. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori lahirnya hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia di beberapa dunia. Yang ketiga, sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, generasi hak asasi manusia di Indonesia. Langsung saja yang pertama, teori-teori sumber hak asasi manusia. Itu hak kodrati. Menurut Thomas Aquinas, hukum alam bersumber pada hukum ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Menurut Hugo Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan, dan hak miliknya. Menurut John Locke, setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Menurut J.J. Rousseau, dalam buku Le Contractional aux Principes de Droit Politique, kontrak sosial yang dirumuskan oleh adanya keinginan bersama masyarakat dengan penuh kesadaran dan memiliki tujuan, atau terwujudnya negara demokrasi. Berbeda dengan Thomas Hobbes, di mana pemikirannya diikuti oleh negara tirani. Dalam konstruksi kehidupan manusia diibaratkan sebagai homo homini lupus, atau manusia satu merupakan serigala bagi manusia lainnya. Dalam pandangannya, masyarakat harus menyerahkan hak-hak kodrati kepada negara, sehingga negara menjadi absolut dan dapat melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. Namun, faktanya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia di beberapa dunia. Adapun yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Menurut Solon, tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan. Menurut Socrates, pada tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi dan muridnya Plato 420 hingga 348 yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada pemerintah yang zali dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Menurut Socrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warganya supaya mereka hidup baik dan bahagia. Kemudian, berikutnya hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang 12 Meja tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur salah tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua yang dilakukan oleh Cassius Justianus pada tahun 527 hingga 565 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal kitab undang-undang hukum perdata. Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan. Berikutnya pemikiran hukum teokratis. Terjadi pada abad 5 sampai abad 15 pertengahan. Pada saat ini hukum agama Kristen adalah hukum bernegara, sehingga negara berdasarkan rasio Tuhan, bukan berdasarkan rasio manusia. Kemudian berikutnya masa pencerahan pada abad 16 sesudah Masehi. Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal dan negara, akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada rasio manusia atau aliran hukum alamnya rasional, dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari rasio Tuhan atau teokratis. Yang berikutnya pemikiran negara modern, ditandai oleh revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Berikutnya kita akan memahami tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pemikiran hak asasi manusia sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada
Yang pertama, Budi Utomo. Adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia menitikberatkan pada hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Serikat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak-hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenaan alat produksi. Yang kelima, Industrial Parts adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Berikutnya periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Hak merdeka, kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen, secara khusus pada maklumat pemerintah tanggal 1 dan 3 November 1945. Berikutnya maklumat pemerintah 1 November 1945 mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Yang kedua, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Yang keempat, maklumat pemerintah 3 November 1945. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, periode setelah kemerdekaan. Pertama 1945 hingga 1950. Yang pertama pada Undang-Undang Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam 35 pasal dari pasal 7 sampai pasal 41, dan yang kedua pada Undang-Undang Sementara 1950 dalam 30 pasal dari pasal 7 sampai pasal 43. Yang keenam, kedua periode 1950 hingga 1959, demokrasi parlemen. Yang pertama, semakin tumbuh partai politik. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, parlemen representasi rakyat. Yang kelima, kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Yang ketujuh, periode setelah kemerdekaan. Yang pertama, tahun 1959 hingga 1966, deklarasi terpimpin. Yang kedua, 1966 hingga 1998, deklarasi Pancasila. Kemudian yang ke-8, pasca reformasi. Dengan demikian upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang 1945 berkenaan dengan hak asasi manusia dengan menambahkan bab 10A dengan judul hak asasi manusia. Bab ini terjadi dari 10 pasal, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Yang kedua, menetapkan ketetapan MPR nomor 27 Romawi garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, mengundang Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan tonggak sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, mengundang Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian berikutnya generasi hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, generasi hak asasi manusia lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer. Di antaranya adalah hak hidup, ketuhanan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suka dari penindasan, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiasaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Yang kedua, generasi hak asasi manusia oleh Karl Vasak. Hak asasi yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, generasi hak asasi manusia ketiga oleh Karl Vasak juga. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Generasi ini muncul dari negara atas hak pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan yang baik,
dan hak atas warisan budaya sendiri. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi ujian tengah semester saya. Atas perhatian dari teman-teman semua, terima kasih. Semoga materi dan pemahaman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan dan menontonnya. Mohon dukungan dari teman-teman semua untuk bantu like, komen, share, dan subscribe.